Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Apa? alhamdulillah sehat. Oke, tadi sudah confirm ke Pak Ketua karena kan saya apa namanya siang ini ada kegiatan nih, pakai wear Pak saya nih. Nih, jadi Ya, saya masuk pagi nggak apa-apa ya, Bapak ya. nggak apa-apa, Pak. Oke, kita cepat aja, nggak usah lama-lama. Yang mana nih satu lagi Pak? Siapa kemarin yang sering jawab itu lupa saya. Orang Tegal, orang Tegal. Iya, Pak. Eko, Pak. Eko ya. Oke lah, kita mulai ya. Oke, di kesempatan kali ini budaya keselamatan berpoin ke alat-alat keselamatan saja. Ya, alat-alat keselamatan. Mungkin sebagian besar bapak-bapak semuanya sudah mengetahui jenis-jenis alat keselamatan ya menurut Solas Chapter 3 di atas kapal itu apa-apa saja dari LSA sama FFA, Life Saving Appliance sama Fire Fighting Appliance ya. Ini mengacu buat alat keselamatan aja Bapak ya. Ya, di alat keselamatan ini saya bahas pertama yaitu Life Saving Appliance dan Arrangement itu berdasarkan chapter 3 ya. Tadi saya bilang di Solas tahun 74 Bapak-bapak. Apa aja alatnya itu? Ya, pertama personal life saving appliance terdiri dari life buoy, life jacket, emergency suit, thermal protect aid, lantern appliance. Ya, ini kalau disebut satu-satu berdasarkan kriteria atau GT dan panjang kapal ya Bapak-bapak ya. Baik itu life buoy, life jacket, emergency suit, TPA dan LTA. Khusus untuk life buoy atau life ring biasanya kita bilang di atas kapal itu berdasarkan panjang kapal ya. Kriterianya dari di bawah 100 berapa, di atas 100 berapa, itu ada. Dan life jacket itu tergantung dari jumlah kapasitas lifeboat orang Bapak semuanya harus ada 10% lebih, dan kalau kapal di atas 300 atau 3000 lupa saya itu harus dilengkapi dengan life buoy, yaitu life buoy anak-anak ya, life buoy anak-anak, dan itu harus bersifatnya ada di atas kapal. Jadi in case Bapak ada keluarga atau anak yang sedang kapal itu dapat digunakan ya. Dan untuk survival craft dan rescue boat ya, ada pertama lifeboat, yang kedua inflatable life raft dan rescue boat. Ya, lifeboat, inflatable life raft dan rescue boat mempunyai fungsi yang berbeda. Lifeboat itu untuk keadaan emergensi digunakan ketika melakukan atau abandon ship, sedang sama seperti life raft. Life raft digunakan juga ketika keadaan kapal tenggelam atau sebelum kapal tenggelam, dan rescue boat itu bersifat untuk merescue atau menolong. Jadi bukan dalam keadaan meninggalkan kapal, ya, Bapak-bapak ya. Ini contoh-contohnya. Mungkin Bapak-bapak sudah tahu lambang-lambang IMO simbol atas kapal, baik itu life buoy, life jacket, emergency suit, TPA, sama LTA ya. Ini kriteria lifeboat atas kapal ya. Apa-apa persyaratannya ada, diameternya ada di sini, beratnya ada, serta maksimalnya ada. Nah, perbedaan life buoy yang ada di deck sama dengan life buoy atau MOB, man overboard life buoy itu berbeda Pak. MOB life buoy itu lebih berat ya, lebih berat daripada life buoy yang ada di atas kapal ya. Contohnya kalau life buoy yang ada di atas kapal di dek secara umum itu mungkin berkisar sekitar 2,5 kilo, tetapi kalau MOB life buoy, man overboard life buoy itu minimal harus 4 kilo ya. Berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan MOB life buoy itu diproyeksikan untuk koneksi dengan smoke MOB di atas kapal. Jadi untuk membantu proses penurunan atau untuk menurunkan MOB jatuh di atas laut itu harus mempunyai kapasitas berat lebih besar daripada life ring atau life buoy di atas kapal. Itu Pak biasanya yang sering orang pelaut kita ini kurang mengerti perbedaan antara life buoy sama
MOB lifebuoy, ya. Dan MOB dan lifebuoy itu harus serta dengan nama kapal serta flagnya, ya. Itu berdasarkan SOLAS aturannya dan ditambah dengan retroflective, ya. Retroflective itu wajib. Oke, jenis-jenis lifebuoy itu banyak ya Bapak-Bapak ya. Ada yang dilengkapi lifebuoy with light, lifebuoy light and asap atau MOB, kita bilang lifebuoy with line. Jadi banyak ya. Ini jenis-jenisnya Bapak-Bapak, lifebuoy atau lifebuoy atas kapal. Oke. Kalau penempatannya kita bisa lihat dari kapal itu melalui fire or safety plan. Ya, ini secara generalnya kalau Bapak-Bapak pengen tahu apa aja keselamatan di kapal, tinggal melihat fire or safety plan. Fire safety plan itu biasanya ada di geladak dek paling bawah, artinya di upper deck dan berada di anjungan, ya, kiri kanan pintu masuk suatu geladak kapal. Itu biasanya fire or safety plan harus itu. Karena berdasarkan aturan SOLAS, kenapa ditaruh di situ? Untuk memudahkan ketika dalam keadaan emergensi atau meninggalkan kapal abandon ship, kru dapat mengambil atau mengatakan kalau dalam keadaan panik orang berpikir tidak jernih, jadi bingung mau ngapain, sehingga itulah dasar utama kenapa fire or safety plan itu diadakan di pintu masuk ataupun di bridge, dalam arti under master command ketika kapten bingung mengetahui apa alat keselamatan terdekat dalam suatu keadaan berbahaya, contoh fire, maka kapten bisa mengambil fire plan dan menginstruksikan ke kru bahwa alat ini ada di sini, alat ini ada di sini. Nah, begitu. Itulah kenapa sejarahnya fire or safety plan must be harus ada di bridge dan juga di geladak bawah, yaitu upper deck, bukan geladak mesin ya, geladak bawah deck. Itu sejarahnya Pak. Oke? Duh, ayam siapa itu? Oke. Jumlah yang harus ada di kapal. Nah, ini lifebuoy ini yang saya tadi bilang tergantung dari jenis kapal dan juga panjang serta kapal penumpang. Kalau kapal penumpang otomatis ya banyak yang kapalnya lebih kecil atau sampai dengan 68, di antara 60 sampai 120 12 sampai dengan panjang 240 30. Berbeda dengan kapal barang. Kapal barang itu apa kita bilang kapal kargo itu lebih sedikit. Karena kapal kargo jumlah kru atau manusianya lebih sedikit dibandingkan kapal penumpang. Ya, oke. Itu untuk lifebuoy. Untuk life jacket, saya rasa alat-alat keselamatan yang saya sebutkan ini bisa dikatakan yang udah umum lah. Mungkin bapak-bapak sudah mengetahuinya. Ya, jadi tidak banyak saya panjang lebarkan. Mungkin saya sebutin aja. Dan ini bisa saya share nanti ke grup, bisa silakan untuk membaca-baca bapak-bapak ya agar lebih mengerti. Oke. Nah, life jacket ini ada persyaratannya, jumlah dan penempatan di kapal. Setiap orang yang di atas kapal harus disediakan penolong 100%. Nah, plus 10% dari jumlah penolong harus disediakan untuk anak-anak yang saya sebutkan tadi. Maka kenapa life jacket anak-anak itu harus ada? Gara-gara inilah. Ini merupakan aturan SOLAS, Pak. Ya, kalau kapal ya kapal di atas GT 300. Nah, saya mau tanya, kapal yang di bawah 300 mungkin takbut. Takbut biasanya di sekitaran 300 sampai berapa Pak ya? 300 sampai 500 bisa silakan Pak Abdul Karim. Enggak sampai, Pak. Enggak sampai ya. Makanya life jacket anak-anak tidak ada Pak ya di atas kapal Bapak ya mungkin ya. Tidak ada. Ya itulah Pak. Jadi pengetahuan tentang life jacket anak-anak itu biasanya di kapal 300 yang tadi saya sebutkan ini itu harus ada yaitu 10% atau mungkin satu buah at least ya. Oke. Dan life jacket itu harus disebuti dengan nama dan juga seperti life ring tadi sama flag kapal tersebut. Oke. Yang berikutnya immersion suite ini, immersion suite ya.
Ini immersion suit ini sebenarnya digunakan untuk dalam keadaan ekstrim, cuaca ekstrim, atau dalam arti kapal dalam arti suhu yang di bawah suhu normal, ya, suhu normal. Mungkin suhu normal manusia itu di antara sekitar 34 ya. Artinya kapal di perairan atau suhu yang berada di bawah suhu normal itu, contoh di bawah 34 sampai dengan minus, maka kapal itu harus diberikan dengan immersion suit. Tetapi dalam aplikasikannya, kapal di atas GIT 300 juga harus digunakan dengan kapal immersion suit. Ya, ada dua jenisnya, Pak. Ada yang dengan life jacket, ada yang without life jacket. Dalam arti, kalau yang dengan life jacket, immersion suit itu berarti penggunaan immersion suit ini tidak lagi ditambahkan life jacket. Ya, artinya penggunaan immersion suit dipakai, tapi tidak tambah lagi life jacket. Ya, contohnya ini ada gambarnya ini. Kelihatan ya. Nah, ini. Yang di tengah itu dia with life jacket sama yang di kanan. Artinya dia penggunaan life jacketnya, penggunaan immersion suit-nya harus ditambahkan dengan life jacket. Sedangkan yang di sebelah kiri ini without life jacket. Artinya immersion suit-nya itu sudah di dalamnya ada life jacket. Jadi tidak lagi tambah dengan life jacket. Itu dua jenis immersion suit, Pak, di atas kapal. Oke. Ya, jadi kenapa ini dipakai sebenarnya untuk apa ya penyakitnya? Hipotermia, Pak. Untuk mencegah penyakit hipotermia. Artinya hipotermia itu adalah perbedaan suhu 2 derajat di bawah suhu normal. Suhu normal manusia itu sekitaran 32 sampai 34. Jadi kalau perbedaan 2 derajat dari suhu normal manusia, misalnya di bawah 28, di bawah 32 itu asal 30 dan 28. Nah, kita wajib menggunakan immersion suit ini. Kenapa? Apa dikatakan? Stamina manusia di bawah air itu lebih cepat menurun daripada berada di udara biasa. Sehingga stamina kalau menurun berarti akan cepat menuju ke arah kematian. Sehingga inilah fungsi dari immersion suit itu sebenarnya, untuk menstabilkan suhu normal manusia, atau itu menjaga panas sehingga tidak terjadi namanya hipotermia, ya. Karena di kapal itu kalau sudah di dalam air, mungkin Bapak sudah mengalami, tiba-tiba kalau lama di air tangan mengkerut, kan biasanya tangan mengkerut itu, nah itu menuju proses ke hipotermia, sehingga panas dalam tubuh itu lebih cepat dikeluarkan, lebih cepat membakar kalori, sehingga stamina turun, drop, dan akan mungkin pingsan, kolaps, dan juga menuju kematian kalau tidak dilakukan dengan penanganan pertama. Oke, oke, inilah fungsi dari immersion suit itu. Kalau penempatannya silakan nanti dibaca, Pak, ya, biar lebih tahu apa di mana persyaratannya ada di sini, saya kasih semua nanti ke bapak-bapak semuanya. Oke, sama dengan thermal protective aids. Nah, ini sebenarnya sama fungsinya dengan immersion suit itu, ya. Cuma ini cuma ada di sekoci. Di sekoci dalam arti di lifeboat. Tidak ada disimpan di kapal. Kalau immersion suit itu ada di kapal, di general tempatnya. Kalau thermal protective aid ini cuma ada di sekoci atau di lifeboat. Itu aja bedanya. Dan thermal protective aid ini lebih simple, artinya ini tidak dipakai atau tidak ditambahkan dengan life jacket. Ini dipakai oleh jikalau ada simptom atau ada pasien yang dalam keadaan hipotermia, maka dipakai ini untuk pertolongan pertama sehingga panas dalam tubuhnya terbungkus. Inilah thermal protective aid itu, ya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah line throwing appliance. Oke, line throwing appliance. Bapak-bapak pernah lihat barang ini nggak, Pak? LTA. Mungkin di semua kapal ada ini. Pak Agus mungkin?
Pak Agus Hasan, LTA Ada, Pak. ada ya. Pak. Oke, Ya. line throwing appliance. Pak Abdul mungkin juga ada ya Pak Abdul ya. Oke, line throwing appliance ini ya, ini seperti roket proyektil lah dibilang. Kalau dibilang senjata pakai tali yang ditembakkan, boom, gitu. Jadi dia ada proyektilnya yang berfungsi untuk mendorong itu sehingga terlempar jauh. Ini kalau dibilang ilmu fisikal ini ya Pak ya. Nah ini juga dipakai sebenarnya fungsinya untuk menghubungkan dari satu kapal ke kapal lain atau dari suatu kapal ke pelabuhan. In case misal kapal itu ketika dalam keadaan sandar, contoh aja ya, sandar, angin kencang, tidak bisa dibantu dengan mesin, kita bisa memakai LTA ini untuk meminta bantuan melempar tali LTA ini ke daratan sehingga orang daratan menarik dan kita bisa mengikatkan tali kapal kita sehingga ditarik daratan untuk membantu proses sandar. Satu, contohnya Pak. Yang kedua, mungkin dalam proses transfer orang dari satu kapal ke kapal lain, ya. Contoh, ombak kencang segala macam, tali buangan susah pastinya kan dilempar angin kencang. Ini bisa kita pakai, ya. Kita pakai LPA ini mungkin ke kapal lain bisa mengambil sehingga mengirim sesuatu barang ataupun apapun itu yang dapat menghubungkan ke kapal lain. Jadi sebenarnya LTA ini dipakai untuk keadaan emergensi, bukan dalam keadaan normal atau biasa ya. Itu aja sih kalau misalnya LTA ini. Oke, LTA ini jumlahnya berbeda-beda tergantung GT suatu kapal. Kalau di atas 300, LTA ini harus minimal ada 4 atas kapal. Ya, contoh dan juga jenisnya berbeda-beda ya, tergantung merek dan juga makernya. Tetapi fungsinya semua sama, yaitu untuk penghubung dari suatu tempat ke tempat lain ya. Itu aja itu LTA. Oke. Cukup sekian yang saya ajarkan ke Bapak. Saya nggak panjang lebar lama-lama. 5 sampai 10 menit, tapi kalau Bapak masuk ke pikiran dan juga itunya, oke. Ada yang dipertanyakan Bapak-bapak, silakan. Pasti cukup jelas semuanya, biar cepat. Tinggal jawab. Cukup jelas, Cap? Siap. Kan enak saya juga. Gak ada yang mau jawab dia. Tahu aja, Cap. Jelas ya, jelas. Oke, alhamdulillah Jelas, kalau jelas. Oke lah. Oke, terima kasih sudah saya rekod ya. Ini ya.